kenapa sih bulan Desember dijadikan bulan Gus Dur, yang nilai-nilai dari Gus Dur ini abadi gitu. Meskipun orang sudah meninggal, tapi nilai itu masih akan terus melekat di Indonesia. Misalnya saya ini ingin nyalek, ya otomatis secara etika pribadi, secara pribadi saya harus mundur dari koordinator. Nah itu konsekuensinya. Tidak menggunakan nama Gus Durian sebagai kendaraan politiknya, tapi tidak menutup kemungkinan kan mendistribusikan teman-teman jaringan ini untuk bergerak situ. Dalam waktu dekat ada acara untuk hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Bulan Desember sudah mendekati akhir tahun. Tentu sudah banyak catatan menarik lah sepanjang tahun ini. Maksud di bulan Desember ada bulan juga menjadi catatan. Ini kalau teman-teman bilang itu adalah bulan Gus Dur. Tentu banyak pertanyaan, kenapa sampai bulan Desember jadikan bulan Gus Dur? Nah, kita nanti akan bincang tentang bulan-bulan Gus Dur ini bersama teman-teman dari Gus Durian Sidoarjo. Ini sudah hadir, ada sahabat kita, Mas Senhak. Siap. Ini salah ketua Gus Durian Sidoarjo. Koordinator. Ya. Istilahnya koordinator ya? Istilahnya koordinator. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Ini menarik sampai dibilang kenapa sih bulan Desember dijadikan bulan Gus Dur? Iya. Sebenarnya banyak hal sih Mas ya. Yang pertama memang yang paling mendasari adalah bahwa Desember ini hari kita ditinggalkan oleh Gus Dur, yang kemudian di bulan Desember ini kita juga tiap tahunnya melakukan haul. Jadi kalau pada umumnya haul Gus Dur itu di satu titik gitu, tapi kita di berbagai daerah melakukan haul Gus Dur. Serentak. Itu tepatnya tanggal nanti rencana? Kalau di Ciganjur itu tiap tanggal 30, tetapi kalau daerah-daerah ini berbeda-beda dengan konsepnya masing-masing. Terserah daerah masing-masing. Biasanya kegiatannya apa aja, Mas? Kegiatannya umumnya sih ya tetap kalau bahwa Gus Dur ini adalah seorang ulama, seorang kiai, tokoh bangsa, bahkan sebagai kultur NU Nahdliyin, ya kita tetap ya istighosah, kirim doa, atau kita bisa kemas diskusi juga, pengajian macam-macam sih dari berbagai daerah itu. Mulai kapan kalau di Sidoarjo deh? Mulai tahun 2010. 2010. Semenjak Gus Dur meninggal, kemudian kita bikin komunitas dan itu serentak se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Ini ada strukturnya termasuk kalau mau ada. Sebenarnya kalau struktur sih tidak ada. Tidak ada ya. Cuma memang kita dimobilisasi dengan makanya namanya kita itu jaringan. Kita berjejaring. Jadi nggak ada struktur koordinator, wakil koordinator, itu nggak ada. Ya secara pengakuan saja siapa yang menghidupi di situ. Tapi kalau kegiatannya ada istilahnya kan, kegiatan di pusat atau di daerah macam itu kan, tidak ada struktur. Kalau struktur ke atas garis koordinasinya, kalau di kabupaten kota itu namanya koordinator atau jaringan Gus Durian. Di lokal misalnya Sidoarjo, Gus Durian Sidoarjo, atau namanya juga berbeda-beda. Di Malang itu ada Garuda Malang. Kemudian boleh berbeda ya? Boleh berbeda. Di Pasuruan ada KGSKR. Kelompok gitu aja kok repot. Repot. Macam-macam gitu. Terus di Jawa Timur itu ada namanya presidium. Presidium ini dipimpin 5 orang yang itu dipilih oleh teman-teman jaringan di kabupaten atau kota. Nah, yang di pusat ini namanya Seknas Jaringan Gus Durian, yang ini langsung dikomandani oleh Mbak Alisa Wahid selaku putri pertama Gus Dur. Nah, kita ini secara organisasi imam besar kita ya Mbak Alisa ya. Ini kalau ngomong Gus Dur itu kan kental dengan pluralisme. Tentu teman-teman Gus Durian di Sidoarjo juga kalau ngomong anggota saya yakin juga beragam gitu kan. Enggak teman-teman Nahdliyin, teman-teman kelompok lain saya yakin juga banyak yang menggemari dan mengagumi Gus Dur sehingga mereka mungkin ya bergabung dengan Gus Dur. Seperti itu ya? Iya, jadi perlu digarisbawahi bahwa Gus Dur ini tidak kemudian semerta-merta kita anggap kita klaim hanya milik orang Nahdliyin, hanya milik orang NU, tidak. Tetapi bahwa yang cinta Gus Dur ini banyak dan itu heterogen ya. Semua agama, ras, suku, bahwa kita juga tahu seperti Konghucu di Indonesia ini juga dilahirkan oleh Gus Dur yang sebelumnya tidak. Jadi banyak kelompok-kelompok yang merasa dibesarkan dan jasa oleh Gus Dur, dan ini semua juga bergabung bahwa Gus Dur ini milik semua. Termasuk di Sidoarjo, teman-teman dari Konghucu, teman-teman dari Jadi agama mungkin lain sedikit cerita saja bahwa tahun 2010
2010 atau 2011 awal, Gus Duran Sidoarjo itu justru malah dideklarasikan di GKJW Sidoarjo. Itu menariknya. Oh, malah di situ. Iya, betul. Dan waktu itu kalau nggak salah yang menghadiri Gus Solah, adiknya Gus Dur. Dan sekarang berjalannya waktu, dan sekarang sekretariat Gus Duran Sidoarjo itu ada di GKI Sidoarjo, Gereja Kristen Indonesia. Nah ini menariknya, di Gus Duran Sidoarjo ini bermacam-macam. Yeah. Ada komunitas-komunitas pemuda Katolik, GMKI, terus GAMKI, banyak hal lah ya, Konghucu, PSMTI, ini semuanya juga berjejaring dengan Gus Durian. Begitulah. Itulah hebatnya Gus Dur. Bisa merangkul semua kalangan dan semua mereka mencintai Gus Dur. Betul. Mengamalkan meyakini nilai-nilai dari Gus Dur ini abadi gitu. Meskipun orang sudah meninggal, tapi nilai itu masih akan terus melekat di Indonesia. Dan karena memang itu apa ya? Jadi Gus Durian ini yang pertama yang saya tekankan memang merawat dan melanjutkan tradisi-tradisi pemikiran ya. Pemikiran Gus Dur dengan pluralismenya, dengan apa ya? Makanya kalau di sini kalau Gus Dur itu nggak mau pakai istilah minoritas mayoritas, tetapi perlakukanlah orang dengan adil, belalah orang yang diperlakukan tidak adil, kaum mustatafin istilahnya. Itu yang bagus karena biar tidak semakin memupuk kesenjangan. Dan itu sangat relevan dengan Indonesia hari ini, dengan kebenekaan macam-macam. Ini yang masih Indonesia masih kuat berdiri kokoh, itu kan salah satu kan dari nilai-nilai yang ditanamkan Gus Dur. Kalau enggak sudah habis cerita Indonesia. Seperti negara-negara lain ya. Memang kita harus bergandengan tangan. Ya. Terkait dengan nilai-nilai dari Gus Dur, mungkin orang sudah meninggal, tapi nilai-nilai ini mungkin akan terus selama ini mungkin Indonesia ada, mungkin itu akan menjadi tonggak. Jadi kalau di Gus Durian itu ada yang menjadi pegangan kita kalau kita namanya itu penggerak ya. Penggerak Gus Duran itu mensiarkan atau mensosialisasikan terkait 9 nilai utama Gus Dur. Nah, ini adalah salah satu dan acuan dari Gus Durian. Dari 9 nilai utama Gus Dur itu ada ketauhidan, ada kemanusiaan, ada kesetaraan, keadilan, pembebasan, persaudaraan, kemudian ada kesatriaan. Nah, ini nilai-nilai yang dibawa Gus Dur. Nah, ini yang dipegang oleh teman-teman di penggerak selama ini. Dan itu juga dirumuskan oleh para kiai-kiai seperti Gus Mus, Mbak Alisa Wahid, dan beberapa tokoh-tokoh yang memang selama ini berjalan bareng dengan Gus Dur selama beliau hidup. Ini ngomong tentang tokoh, tentang nilai-nilai, tentang jaringan. Saya pikir semua sudah terpenuhi, misalnya kalau menjadi satu kekuatan. Itu jadi partai ini sudah jadi tersendiri. Itulah uniknya Gus Durian. Jadi Gus Durian itu kalau nggak salah sekarang itu sudah ada 130 kabupaten kota komunitas. Kemudian juga ada yang di luar negeri. Tetapi kita sepakat di semua komunitas ini yang di kabupaten daerah, kemudian juga Mbak Alisa, bahwa Gus Durian ini tidak berpolitik praktis. Jadi murni berbicara nilai, kultur, dan menjahit jaringan-jaringan toleransi yang ada di. Tidak ada rencana jaringan partai. Tidak ada. Makanya momen apapun kita tidak ada dukung-mendukung. Kalaupun misalnya penggerak, misalnya saya ini ingin nyalek, ya otomatis secara etika secara pribadi saya harus mundur dari koordinator. Nah, itu konsekuensinya. Itu pilihan yang harus gitu. Tidak membatasi orang untuk tidak menggunakan nama Gus Durian sebagai kendaraan politiknya. Itu mungkin nanti yang karena kalau sudah masuk politik bisa jadi pecah-pecah ya. Itu yang kita pegang dan kita masih sangat kuat teman-teman sekarang itu. Persoalan momentum pilkada ya sudah, Gus Durian itu dulu, kalau memang ada yang di tim ses, ada yang nyalek, ada yang apa, tapi itu pribadinya masing-masing. Kemungkinan kan mendistribusikan teman-teman jaringan ini untuk bergerak situ. Kalau mendistribusikan itu selama saya ikut ini itu tidak ada, tetapi kemauan teman-teman sendiri kembali kepada persoalan pribadi ya, kalau mau meneruskan di wilayah politik. Wilayahnya beliau ini sangat kuat, koordinator Gus Durian Semarang misalnya, beliau ini sangat kuat, putranya kiai apa, kalau kemudian dia ingin kontestasi di pilkada atau pemilu apa, ya dia harus mundur dari Gus Durian, dan itu harus semua tahu konsekuensinya. Ini menarik ini, saya pikir kekuatan moral lah ini nanti akan mengawal nilai-nilai Gus Dur ini terus akan membawa Indonesia masihlah tetap akan berada, karena juga ada nilai-nilai Gus Dur, Bapak bangsa.
Yang saya kira saya semua orang paham lah. Indonesia ini jasanya banyak yang ditinggalkan oleh Gus Dur kan. Makanya kemarin ini ngomong apa adanya sih Mas Nanang ya. Gus Durian podcast di Golkar. Ini kalau orang memandang kan kadang-kadang oh begini, tetapi juga di luar Gus Durian diundang partai lain. Ya hanya untuk berbagi begini, tetapi secara mendukung, secara keterlibatan itu kan memang kita tidak diperbolehkan dan kita tidak sepakat kita sepakat untuk tidak berpolitik praktis. Kita membantu untuk menyebarkan nilai Gus Dur. Nilai yang saya pikir semua orang merasa berhak kan. Betul. Nilai berhak, merasa semua sama di mata Gus Dur itu kan. Terima kasih Mas Inhak, sukses untuk teman-teman Gus Durian Sidoarjo. Ini dalam waktu dekat ada acara untuk hal ini? Ini waktu dekat kita ada haul, cuma insya Allah nanti karena ini berbarengan ya, ada muktamar, kemudian Jawa Timur ada muktamar NU, sebagian teman-teman juga akan pengurus NU atau apa, mungkin panitia atau apa. Kemudian teman-teman juga sebagian berkonsentrasi di Lumajang. Oh, masih ada ya? Iya, masih ada Gus Durian Peduli kan di sana, kita fokus di sana. Kita ini mungkin saya sedikit menyampaikan saja ya, bahwa Gus Durian Peduli ini yang fokus di urusan kemanusiaan, di penggalangan dana untuk bencana macam-macam. Termasuk kemarin ada Roy Cekonia itu ya? Nah, termasuk kami kemarin ngundang Roy Cekonia itu untuk menggalang dana, dan di sana kita alhamdulillah kita support di pengungsi-pengungsi dan kita akan rencana membangun huntara di sana, hunian sementara untuk korban-korban pengungsi itu. Kemudian agenda selanjutnya insya Allah kita akan ada haul, cuma itu nanti kami suruh di bulan Januari. Sip. Dan satu lagi Mas, saya mungkin karena Gus Durian ya yang hanya Nyun Sewu, yang mungkin tidak semua. Ini juga momen Natal Mas. Mungkin saya juga izin mengucapkan selamat Natal Selamat Natal untuk teman-teman Katolik dan teman-teman Kristen. Semoga tahun ini bisa lebih damai dan pandemi ini sudah hilang dan untuk semuanya. Untuk semuanya. Itu saja sih. Terima kasih Mas Enang. Sukses untuk teman-teman Gus Dur. Terima kasih Mas Enang.